Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang operasionalisasi syariah akad dan kartu kredit konvensional. Kelompok 2 yang terdiri dari 1. Rohmat Badri Alim, 2. Eka Chandra Safitri, 3. Alifa Salma akan membahas tentang materi-materi berikut ini, yaitu 1. Pihak-pihak yang terkait dengan kartu kredit, 2. Mekanisme dan akad dalam transaksi kartu kredit, 3. Pandangan ulama fikih kontemporer tentang syariah akad, 4. Diskon dan penambahan harga beli card holder serta bonus dan hadiah. Pihak-pihak yang terkait dengan kartu kredit, yaitu 1. Pengguna atau nasabah, 2. Bank atau sebagai pemberi bantuan dana, 3. Yaitu merchant atau toko supermarket dan lain-lain. Dalam hal ini, mekanisme perjanjian jual beli yang dilakukan dengan kartu kredit dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu 1. Pemohon kartu kredit mengajukan aplikasi permohonan menjadi pemegang kartu kredit. Jika permohonan disetujui, pemohon kartu kredit menjadi pemegang kartu kredit atau card holder. 2. Bank penerbit akan menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu kredit. 3. Pemegang kartu kredit melakukan perjanjian dengan merchant dan menandatangani self draft. 4. Pemegang kartu kredit menerima barang dari merchant. 5. Merchant menyerahkan sales draft yang telah ditandatangani pemegang kartu kredit ke bank. 6. Merchant menerima pembayaran transaksi dari bank sebesar jumlah nominal transaksi dikurangi diskon fee yang telah disetujui antara bank dan merchant. 7. Bank penerbit mengirimkan nota tagihan atau billing statement ke pemegang kartu kredit pada tanggal tertentu setiap bulan atas transaksi yang dilakukan pemegang kartu kredit. 8. Pemegang kartu kredit melakukan pembayaran sebagian atau seluruh tagihan kepada bank penerbit atas perjanjian yang telah dilakukan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu sebenarnya merupakan kartu yang berfungsi sebagai media untuk memperoleh kredit, karena barang atau jasa yang diinginkan sudah langsung dapat diperoleh dan dinikmati, sedangkan pembayarannya baru dilakukan beberapa waktu kemudian. Meskipun kartu kredit merupakan sarana pemberian fasilitas kredit, namun pemberian fasilitas kredit tersebut tidaklah berdasarkan akta otentik, melainkan cukup dengan akta di bawah tangan. Untuk dapat diterbitkannya sebuah kartu kredit dibutuhkan unsur-unsur sebagai berikut. A. Unsur kepercayaan merupakan hal yang prinsip dalam penerbitan kartu kredit. Penerbit kartu dalam menilai kelayakan dari pemohon mempertimbangkan kelayakan berdasarkan kelengkapan data yang diserahkan oleh pemohon bersama dengan aplikasi atau formulir yang telah ditandatangannya. B. Unsur waktu penerbitan kartu kredit baik untuk pemegang kartu maupun kartu tambahan dalam tenggang waktu yang diperjanjikan, umumnya 12 bulan. C. Unsur prestasi baik pihak bank maupun pemegang kartu secara timbal balik memberikan prestasi. Bank akan merekomendasikan setiap penggunaan ataupun penarikan tunai yang dilakukan oleh pemegang kartu sesuai dengan fasilitas kredit yang diperjanjikan, sedangkan pemegang kartu harus membayar biaya-biaya. D. Unsur resiko penerbitan kartu kredit memiliki resiko tinggi dikarenakan dalam pemberian fasilitas kredit umumnya tidak disyaratkan adanya agunan. Bank sangat beresiko jika tidak dikaitkannya secara cross kolateral dengan fasilitas kredit yang dimiliki pada bank tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme dan akad dalam transaksi kartu kredit. Kartu kredit lahir akibat pesatnya dinamika transaksi perdagangan dalam perekonomian. Pada dasarnya, penggunaan kartu kredit Islami adalah sama dengan kartu kredit konvensional, yaitu untuk transaksi pembelian barang dan jasa. Perbedaan mendasar yang membedakan dengan kartu kredit Islami yaitu dalam transaksinya. Adapun sistem kerjanya, yaitu yang pertama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu kredit dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank syariah. Kedua, bank akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap
kredibilitas, dan kapabilitas calon nasabah terjadi akad jual beli. Yang ketiga, dengan kartu kredit yang sudah dipegang, nasabah dapat melakukan transaksi pembelanjaan barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan Islamic Card sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah. Dari penjualan cicilan inilah bank syariah mendapatkan margin. Yang kelima, pihak pedagang akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah. Selanjutnya, bank akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya. Bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Yang terakhir, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera di mana di dalamnya sudah termasuk margin sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Mekanisme penggunaan kartu kredit dimulai dari penerbitan kartu kredit, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai, sampai dengan transaksi pembayaran oleh bank dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dari sudut pandang syariah, penggunaan kartu ini telah terjadi tolong-menolong, di mana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan, dan di sisi lain, pedagang juga tertolong dengan terjualnya barang dagangan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit syariah. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dalam kartu kredit syariah terdapat beberapa macam akad. Yang pertama yaitu akad kafalah. Akad kafalah yaitu perjanjian memberikan penjaminan atau penanggungan. Pemberi jaminan disebut kafil, sedangkan yang dijamin disebut makful. Kedua yaitu akad qard. Qard disebut juga dengan kredit atau kredo, yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. Yang ketiga yaitu akad ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas dasar barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ketiga akad tersebut merupakan akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah. Hukum Islam memang memperbolehkan menggunakan ketiga akad tersebut selama sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu pandangan ulama fiqh kontemporer tentang syariah card. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan industri bisnis dengan menggunakan sistem ekonomi Islam mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan lembaga perbankan maupun pembiayaan berbasis syariah di Indonesia. Adapun pendapat Dr. Abdul Sattar Abu Ghudda berbicara tentang kartu kredit, beliau berpendapat bahwa sistem kartu mengandung taukil dan kafalah serta qard hasan dalam bank Islam. Beliau mengungkapkan, hukum asal dalam penggunaan dalam kartu kredit adalah taukil dan kafalah serta kadangkala qard hasan di bank yang tidak mensyariatkan pengurangan langsung dari rekening nasabah. Hanya saja pihak insurer card membayarkannya langsung dan kemudian ia meminta card holder untuk melunasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alifa Salma akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pemikiran dari Wahbah Az-Zuhaili. Menurut beliau, akad yang terkandung dalam kartu perbankan adalah akad hawalah atau akad wakalah dengan memakai biaya. Beliau mengungkapkan akad kartu perbankan ada kalanya dari sisi akad hawalah. Saat ini hawalah perbankan memakai biaya, sehingga kita dapat mengatakan bahwa dari sisi ini akadnya adalah akad wakalah dengan biaya. Untuk membayar nilai pembelian atau akad wakalah, untuk akad qabd atau menahan atau jaminan, atau wakalah untuk membayar. Semua hal tersebut diterima oleh para ulama. Pendapat tersebut dikemukakan oleh beliau sewaktu mengomentari para pemakalah sebelumnya.
dan menolak akad tersebut, sehingga akad kafalah atau daman sebagaimana pendapat Dr. Abdul Saftar. Pada kesempatan yang sama, beliau juga menolak pendapat yang mengkaitkan dengan ji'ala atau sulul al-atiyeta yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Nazih Haimat. Beliau juga menolak pendapat Qard Hasan sebagai akad yang terkait dalam sistem kartu perbankan ini. Beliau mengungkapkan setelah menolak semua hal tersebut sebelum Dr. Abdul Sattar membicarakannya, pandangan bahwa bila kita ingin menerima keberadaan kartu perbankan itu, maka saya setuju melihatnya dari sisi hawalah atau kita lihat dari sisi wakalah dengan biaya. Nah, pendapat ini bisa diterima dalam menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan sistem kartu perbankan ini. Pendapat itu hanya menggambarkan satu sisi dari sekian banyak akad yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pemikiran Profesor Dr. Nazih Haimat. Dalam suatu kesempatan beliau memaparkan tentang kartu kredit dan mengatakan, oleh karena itu saya berpandangan tidaklah masalah seperti kartu perbankan tersebut tercermin dalam akad wakalah dan wahala dengan biaya. Dalam akad wakalah, issuer card tidak mengambil biaya atas kafalah atau garansi dari browser atau mahful, dan pihak issuer card hanya mengambil biaya dari merchant. Upaya melihat sistem kartu perbankan ini hanya melihat satu akad fikih saja sangat tidak tepat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pendapat yang mengatakan kesesuaiannya dengan kafalah atau daman adalah pendapat yang benar, yaitu berhubungan dengan jaminan hak merchant dan card holder. Satu akad baik daman ataupun kafalah menyatukan ketiga pihak tadi, card holder, issuer card, dan merchant. Namun pendapat tersebut tidak bisa diterima ketika melihatnya sebagai akad satu-satunya. Padahal terdapat berbagai akad dalam sistem kartu perbankan, karena satu akad itu tidak dapat mengungkapkan hubungan antara card holder dengan issuer card. Di sisi lain, antara issuer card dengan merchant, serta antara card holder dengan merchant lain. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Profesor Dr. Mustafa Azharko. Beliau mengungkapkan yakni penggunaan kredit pada dasarnya pendapat tersebut merupakan analisis terhadap pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Profesor Dr. Mustafa Azharko mengemukakan akad kafalah dalam sistem kartu perbankan. Namun saya yakin wakalah juga terdapat dalam akad kartu kredit. Menurut beliau, kenyataan kartu kredit mengandung akad wakalah dan kafalah. Card holder membuka rekening dan menerima kartu dari issuer card. Aktivitas penerbitan kartu bank tersebut mengandung taukil atau pemberian wewenang dari bank issuer card untuk membayarkan kewajiban keuangan yang telah diterbitkan oleh pemakai kartu tersebut. Dan pihak issuer card ini juga akan memperhitungkan pembayaran itu dengan memotong dari rekening card holder sesuai dengan izin taukil darinya. Maka di sini letak kafalah dan damahnya. Beliau hanya melihat dua akad saja dalam satu keperbankan ini, yaitu kafalah dan wakalah, dengan gambaran yang tidak terlalu jauh gambaran penulis. Beliau tidak menyinggung akad card atau kredit dalam kesempatan ini, karena sebenarnya pendapat yang dikemukakan tersebut hanyalah usaha untuk menyatukan berbagai pendapat yang ada dan tidak bermaksud membahas serta menganalisis semua akad yang ada dalam sistem kartu perbankan tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu diskon dan penambahan harga beli card holder serta bonus dan hadiah. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pasti kita tuh cenderung lebih memilih segala sesuatu yang praktis,
efektif dan efisien. Gitu juga dengan jual beli, kita pasti lebih milih sesuatu yang mudah dan nggak ngerepotin kan gitu, sat. Nah, nggak dipungkiri lagi itu menarik daya beli konsumen, maka sebagian toko atau mall menawarkan member card, dalam bahasa Arab disebut bitokotu at-takfiz. Member card atau bitokotu at-takfiz ini kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu, yang mana dalam transaksi jual beli ini merupakan salah satu orang yang memiliki banyak problematika yang dikaitkan dengan hukum Islam. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan member card ini, baik yang mengatakan boleh maupun yang dilarang dalam praktiknya. Member card ini banyak macamnya. Yang pertama ada free member card, yang kedua special member card, dan yang terakhir itu ada common member card. Baik, langsung aja dibahas. Yang pertama, free member card atau kartu keanggotaan gratis. Kartu keanggotaan gratis atau free member card itu memberikan pada pelanggan sebagai bonus atau hadiah dari transaksi yang mereka lakukan, dan sebagian usaha persuasif untuk menarik minat mereka menjadi pelanggan yang loyal. Hukum member card jenis ini dibolehkan dengan alasan tidak ada unsur yang dilarang. Pada dasarnya muamalah itu hukumnya boleh. Nah, yang kedua, kartu keanggotaan khusus atau special member card. Nah, kartu keanggotaan ini memiliki jangkauan lebih ringan daripada kartu keanggotaan umumnya. Sebab sisi pelanggaran kartu keanggotaan umum ini adalah pihak yang merilis kartu tidak memiliki layanan atau manfaat yang bisa diperoleh dari kartu tersebut karena masih menjadi milik klien serta mutlak. Sedangkan untuk jenis kartu keanggotaan khusus ini, hal itu tidak terjadi. Artinya pihak yang merilis memang memiliki layanan manfaat yang dijadikan, dengan demikian unsur yang diharamkan hilang. Menurut fatwa Lajnah Daimah, antara kartu keanggotaan umum dan kartu keanggotaan khusus tidak beda jauh, berbeda sehingga keduanya menyatakan haram. Alasannya adalah transaksi antara user dengan perilis kartu adalah akad ijarah. User membayar uang registrasi atau resmi reguler untuk mendapatkan potongan harga dari klinik, hotel, dan lainnya, maka menyatakan manfaat dari ijarah dan berapa potongan harga sesuai majhul belum pasti sehingga tidak diperbolehkan, sebab user memungkinkan menggunakan atau mungkin juga tidak. Adapun jika digunakan masih belum pasti berapa kali penggunaannya, bisa aja hanya datang ke klinik tersebut setiap minggu atau tidak menggunakannya kecuali hanya sesekali sebulan, bahkan ia tidak menggunakannya selama setahun penuh, sehingga manfaat yang diperoleh dari kartu ini berupa potongan harga itu nggak jelas. Jadi kandungan unsurnya itu gharar, baik dari user maupun pihak yang merilis kartu tersebut, karena Lajnah Daimah mengharamkan kartu-kartu semacam ini. Nah, dari ketentuan tersebut bisa disimpulkan kalau kartu diskon yang diterbitkan atau demikian dengan cara dibeli untuk mendapatkan potongan harga atau dengan iuran keanggotaan tahunan, maka nggak diperbolehin karena ngandung gharar atau unsur nggak ketidakjelasan, karena si pelanggan memberikan setoran namun tidak jelas berapa diskon yang diperoleh. Nah, hal ini mengandung spekulasi rugi lebih besar daripada untungnya untuk si pelanggan. Padahal Nabi Muhammad SAW telah melarang gharar dalam jual beli, sebagainya disebutkan dalam hadis. Nah, Rasulullah SAW an bai'i hasoti wa an bai'i gharari. Rasulullah SAW melarang jual beli haso atau lempar kerikil, itu yang dibeli, dan melarang jual beli gharar yang mengandung unsur ketidakjelasan. Majma' Faqih Al-Islami divisi fikih juga mengharamkan dengan keputusan nomor
127 tahun 2003 yang berbunyi kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan, dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas muhasabah bagi pedagang kartu lainnya memenuhi poin tertentu. Hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma. Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa, maka kartu itu tidak boleh karena mengandung unsur gharar. Selain itu, diskon yang diterbitkan dengan adanya biaya seperti ini mengandung riba karena bisa jadi potongan harga bagi si pelanggan melebihi dari setoran awal. Yang selanjutnya kartu keanggotaan umum atau Common Member Card. Berdasarkan fatwa Lajnah Ad-Daimah dari Kerajaan Saudi Arabia menyatakan bahwa kartu member card semacam ini adalah haram. Alasannya itu yang pertama, klien penyedia diskon melakukan akad sewa dengan perilis kartu. Klien membayar kepada perilis kartu dengan potongan atau persentase dari penjualan yang diperoleh dari konsumen pemegang kartu tersebut. Nah, manfaat yang diambil klien advertising atau iklan kepada banyak orang agar mereka membeli atau menyewa produk. Nah, yang kedua, dengan demikian ijarah atau akad sewa dalam ini mengandung gharar, yaitu manfaat yang bisa didapat klien berupa kenaikan angka penjualan belum tentu didapat sehingga transaksi ini menjadi haram. Yang ketiga, jika pembayaran diterima pihak perilis kartu atau presentasi dari penjualan, maka tidak kejelasannya soal besar kecilnya hasil penjualan. Yang keempat, akad antara produser atau perilis kartu ini akad ijarah atau sewa karena user membayar resmi kepada produser baik tahun maupun bulanan atau senantiasa aktif untuk mendapatkan potongan. Dan yang terakhir, alasan yang paling mendasar itu manfaat yang bisa diperoleh klien belum tentu dimiliki oleh pihak bisnis sendiri. Manfaat seperti ini nggak bisa diserahkan oleh pihak perilis kartu. Dengan demikian, perilis telah menjual sesuatu yang belum dimiliki. Nah, bisa disimpulkan kartu semacam ini itu haram. Fatwa Lajnah Ad-Daimah Kerajaan Saudi Arabia nomor 19114 juz 14 halaman 13. Setelah melakukan penelitian lebih jauh, mereka menyimpulkan kalau member card itu terlarang diterbitkan atau dimiliki karena alasannya itu di dalamnya terdapat unsur gharar. Nah, yang kedua itu dalamnya unsur riba jika sumber diskon berasal dari pelanggan, isi pemilik kartu, dan bisa jadi penjual gagal memberikan diskon. Dan yang ketiga, member card memiliki dampak buruk, yaitu dapat menimbulkan saling cemburu antara pelanggan yang dimiliki kartu dan tidak dimiliki kartu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.